Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita punya kalender Hijriah, tapi ternyata menentukan tanggal 1 Ramadannya berbeda ibadahnya itu. Nang bisa sama apa? Ternyata, nah dengan ijtihad tadi dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dijadikan matahari alat untuk mengetahui dan penanggalan dan seterusnya, maka yang bisa menyatukan itu adalah dengan hisab. Nah, hisab tadi, maka Munwah ini sudah tahu kita kayaknya puasa tanggal berapa, babukanya tanggal berapa. Sumu li ru'yatihi, tapi memahaminya bahwa ru'yah itu ra'a yara ru'yatan, artinya dengan ilmu pengetahuan. Coba baca ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bala tara ababil? Melihat dengan mata kada? Pian melihat? Ternyata dengan informasi. Ternyata ro'a yara ru'yatan, tidak mesti dengan melihat dengan mata kepala, tetapi dengan pengetahuan. Nah, oke, dengan hisab, alhamdulillah. Pada saat ada saudara dengan ru'yah, oke, kan ada masalah juga. Ini kalau dalam paham agama tadi. Tapi pada saat mengatakan, karena ini sama-sama punya dalil, memahami aja yang berbeda. Tapi pada saat, oh ini harus dengan ru'yah. Kalau kada ru'yah berarti bid'ah. Kalau bid'ah dolalah. Kalau dolalah finnar. Kemudian ibadahnya kada sah. Nah, ini yang bahaya. Ini yang ekstrim. Nah, kita yang hisab, ayo ada kawan yang ru'yah, silahkan. Tapi terus saja diberikan pandangan seperti ini. Kita berbeda kada apa-apa. Karena apa? Ini tujuannya lebih baik. Kalau dunia punya kalender. Nah, kemarin ada muktamar kalender dunia Islam di Turki. Ini tinggal sedikit lagi kena. Apalagi Amerika yang punya 50 negara bagian, itu setiap tahun sudah mengadakan futur tanggal 1 Syawal. Kalau ini kada jelas mahadangi hendak maulah makanannya, ini kada jelas mahadangi hilal. Nah, ini kada kau, padahal negara bagiannya banyak banget. Amerika 6 kali Indonesia luasnya, sampai ke Honolulu itu kan. Futur sudah ada. Nah, persoalannya adalah mengharam kemudian tidak sah. Nah, ini bahaya ini. Ya. Dalam hal ini paham agama konteks. Tuh. Contoh ini dalam ibadah ya. Ibadahnya apa? Ibadahnya haram aja. Bahkan itu kita bahasakannya lebih tuh, umat Islam berpuasa itu betul. Jangan sudah berpuasa padahal bulan masih Sya'ban. Jangan sudah berhari raya padahal bulan masih Ramadan. Yang bisa memastikan itu kira-kira yang lebih akurat, kira-kira apa? Kalau ru'yah kan masih, nah kada akurat. Bujur-bujur kalau berpuasa. Nah, yang wajibnya itu puasa. Kutiba alaikumusiyam. Cara menentukan Ramadannya itu wasilahnya bisa ru'yah. Yang dipahami dengan ru'yah bisa dengan hisab. Tapi pada saat mengharamkan itu bisa masuk dalam ekstrim, karena itu kada sah orang. Sah. Nah, jangan sampai itu ya. Muhammadiyah tidak mengharamkan itu. Jadi kawan-kawan nangan kita fasilitasi ulujuran sama-sama ya. Terus setelah Ramadan nanti ada bayar fitrah, bayar zakat fitrah. Dalilnya ada, zakat fitrah itu gandum, kurma, kismis, gandum, keju. Hadis Nabi. Lalu kemudian ijma' sahabi mengatakan makanan pokok negeri, makanan pokok nang beras-beras, nang sagu-sagu begitu ya. Ini ada dalil. Kemudian dalil ini qat'i kah? Zonni kah? Qat'i itu pasti maksudnya.
Kalau zonni itu bisa pengertian yang lain. Menurut Muhammadiyah ini zonni. Kenapa memerlukan perubahan? Kenapa memerlukan perubahan? Coba di Banjarbaru ini kira-kira umat Islamnya berapa? 100.000 adalah 200.000. Kalau Banjarmasin lu tahu 800.000. 800.000. Nah kalau Banjarmasin 800.000. Setiap orang bayar zakat fitrah berapa? 2,5 kilogram. Kalau wajib dengan beras 2,5 kilo kalikan 800.000 berapa Pak? Ya, 1,5 juta ton lebih. Berarti beras di gudang Bulog habis. Beras di Gambut berebut orang menukar. Beras di Anjir habis karena di rumah BIC 5 ikong anggota keluarga berarti harus 10,5 kilogram ini gasan malam. Semua ngambil beras. Terjadi rush beras. Pembelian beras berebut karena umatnya banyak. Nah itu satu segi. Ketersediaan beras itu kalau di Banjar aja, nang di Banjarbaru bisa kada kebagian. Habis sudah dulu. Nang dirantau di mana-mana habis. Itu satu. Yang kedua bahwa zakat fitrah itu untuk membahagiakan fakir miskin pada hari raya. Semuaan memberi fakir miskin beras. Oh dapat 2 karung. 2 karung. Bayi 2 karung. Isuk hendak bahar raya. Hendak memasakinya kebelujuran kada berduit. Gas kada beisi. Bumbu dapurnya belum ada. Tuh karyakan bang ya. Aku kada berduit juanya. Aku dapat beras 2 karung. Dapat semuanya. Nah maka untuk mencukupi fakir miskin itu bukan hanya dengan beras, tetapi dengan yang lain-lain. Bisa dengan uang dan seterusnya. Nah maka agama itu menghilangkan muskilah, kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah dijadikan agama itu sesuatu yang sempit, yang menyempitkan, tetapi lapang. Nah, lalu dengan ijtihad tadi, oh kalau begitu boleh dengan harga bahan pokok, makanan pokok. Harganya boleh dengan harganya. Nah, sekarang kita memahami seperti itu. Nah, saudara-saudara boleh kami hendak lebih afdol harus dengan ini. Ayo. Tapi pada saat itu nang pakai duit tuh kada sah. Nah ini yang ekstrim sini tadi juga. Pada saat mengatakan yang pakai duit tuh kada sah, boyo-boyo puasa, zakat fitrah itu kan menyempurnakan ibadah puasa. Kalau ibadahnya kada sah ya Pak. Nah kalau kada sah, lalu kita menyiapkan 10,5 ton, 10 juta ton tadi beras. Bingung kepala Bulog menyiapkan beras. Gara-gara dikatakan tidak sah dan semuanya tidak sah, harus menyiapkan itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman. Ini dalam persoalan agama, zakatnya siapa yang tidak berzakat fitrah ya, barang siapa yang hidup sampai akhir Ramadan itu wajib zakat fitrah. Nah, kalau dia lewat dari itu hanya sedekah minas sedekah. Itu ibadahnya. Tetapi sekali lagi memahami dengan apa itu ijtihad. Ada dalilnya tidak qat'i, memerlukan perubahan menghasilkan sesuatu yang lebih maslahat. Nah, dalam menentukan maslahat ini kan sembarangan. Para ulama berkumpul, ini maslahat lah kalau kayak itu. Kada gudang Bulognya kada habis, kemudian bisa lebih bermanfaat kepada fakir miskin. Nah, ini dalam ibadah. Contohnya. Nah, contoh sedikit lagi dalam masalah muamalah. Amalah. Tadi kan ibadah dikembalikan, tapi dalam persoalan kembalikan pun itu bisa ijtihad, tetapi karena bukan substansi ibadahnya. Ya. Nah, sekarang muamalah. Contohnya ya, persoalan musik. Al-Quran mengatakan bahwa musik itu adalah serulingnya setan. Maka kalau bermusik itu berarti haram.
haram, stop, tidak ada musik sama sekali. Nah, kalau Muhammadiyah memahami ini adalah persoalan muamalah. Kalau tadi ibadah ya, kalau ini muamalah. Muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah, asalnya muamalah itu boleh. Illa ma dallat dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, yang melarang. Muamalah itu apa? Persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan budaya, persoalan kesenian, persoalan kesehatan, persoalan musik, misalnya tadi salah satu contohnya. Itu boleh. Nah, sekarang ada larangan. Nah, larangan ini kemudian ini larangan mutlak atau muqayyad. Kemudian kalau ada dalilnya, ada ndak asbabun nuzul ayat ini? Kemudian kalau ada larangan hadis, ada ndak asbabul wurudnya? Ternyata secara singkat mempadakan, setelah dilihat asbabun nuzul al-munasabah bainal ayat, ini berbicara tentang orang-orang musyrik. Pada saat bicara hadis, kata larangan pada saat akidah umat tidak kuat. Padahal manusia yang diciptakan setelah naruri boleh untuk bersenang-senang. Dan musik itu salah satu ornamen untuk menjadikan manusia itu senang, boleh. Boleh nikmati kehidupan asalkan kamu ingat jangan berlebih-lebihan. Nah, maka bagi Muhammadiyah musik itu menjadi salah satu media di dalam berdakwah. Media di dalam berdakwah. Jadi tidak haram secara mutlak. Kalau musik menjadikan orang lupa, jauh bahkan pada Tuhan. Musik yang mempertontonkan aurat, musik dengan kalimat-kalimat yang mengumbar syahwat, tentu saja ini haram. Tapi kalau musik yang menjadikan orang mendekatkan dirinya kepada Allah, musik yang menjadikan orang semakin cinta kepada Rasulullah, musik yang menjadikan hati mengamalkan sesuatu yang mubah tetapi tidak kepada yang haram, fi'lul mubah tarkul haram. Melakukan yang mubah itu bisa meninggalkan yang haram. Karena orang pada dasarnya suka juga hiburan. Coba dengarkan ayat. Jadi tidak mutlak. Nah, pada saat misalnya memahami ini mutlak, yang mendengar musik itu haram, bid'ah, masuk neraka. Kemudian nah ini persoalannya. Nah, ini yang menimbulkan sesuatu yang tentu tidak diinginkan. Muamalah yang lain misalnya gambar surah, bahwa rumah yang di dalamnya ada gambar tidak dimasuki oleh malaikat. Nah, ini kalau secara mutlak bahasa taswir ataupun surah itu pun ada, bahwa taswir, alat taswir, alat surah itu berbeda. Ini tidak mutlak. Dilihat bagaimana asbabul wurudnya, bagaimana kontekstualisasinya, al-munasabah, al-jam'u bainal ahadis, dikumpulkan. Oh, ternyata yang tidak boleh tentu saja gambar-gambar yang tidak senonoh. Ya. Kemudian gambar-gambar yang menjadikan orang lupa kepada Allah. Tetapi kalau gambarnya menutup aurat untuk dokumentasi, kemudian untuk pendidikan, kemudian untuk kesehatan, tentu saja ini boleh. Pada saat ada saudara-saudara yang melakukan itu, oke. Tapi sekali lagi, karena ini pemahaman dalilnya ada, dalilnya tidak qat'i, memerlukan perubahan, karena memang terjadi perubahan. Pada saat itu akidahnya tidak kuat, pada saat itu akidahnya rapuh, maka dilarang. Pada saat akidah umat kuat, tapi kalau misalnya akidahnya lemah, ya tidak boleh. Nah, jelas masih seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah sampai waktu Isya.
Nah, kita cukupkan sampai sekian. Nah, artinya ini tadi, ini pemahaman ini penting sekali. Ya. Yang ekstrim banget, yang ekstrim sebelah sini. Nah, ini belum lagi yang sebelah sini. Nah, di tengah-tengah. Nah, ini insya Allah akan bisa diterima bagi semua orang di tengah-tengah supaya nyaman di dalam beragama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dunia, akhirat, tengah-tengah. Dunianya kejar, akhirat jangan dilupakan. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bismillahirrahmanirrahim.